mereka yang belum terlayani. Halo, bertemu lagi bersama saya Vivi di acara Bilik Sejahtera, Bina Lingkup Iman Keluarga. Jadi kita membicarakan tentang keluarga. Keluarga lagi. Ya, keluarga lagi. Namanya keluarga. Iya, kita bicara. Tapi keluarga yang endingnya sejahtera, Pak. Oh gitu. Jadi ada jalan keluarnya, Ya. baik itu dengan firman Tuhan, baik dengan kehidupan sehari-hari, pasti setiap masalah ada jalan keluarnya. Nah, kali ini kita membicarakan tentang menikah ini. Wow, menikah. Pernah nggak takut menikah dulu? Pernah. Punya pikiran, aku nggak mau menikah, takut nanti timbul masalah baru, nanti anak sakit gimana, suami sakit gimana, istri sakit gimana gitu kan? Khawatir itu kan masih Khawatir. ada. Pernah nggak Pak Warno atau Mbak Asri udah deh nggak nikah lagi gitu? Saya dulu pernah, karena lihat dari keluarga sendiri yang pernikahannya gagal. Jadi dalam hati, ngapain juga ya nikah, nanti ketakutnya gagal seperti mereka gitu. Jadi pernah sempat berpikir seperti itu. Iya. Terus kalau Pak Warno? Kalau saya khawatir enggak sih, tambah justru kapan saya menikah? Oh gitu ya. Kapan saya menikah? Nggak, mungkin karena mau menikah itu umurnya mungkin sudah melewati masa-masa. Sudah berumur. Ya, Bukan berumur, artinya Bukan. sudah pas melewati. gini. Tahap menikah. Dulu kita sudah berpikir, Hmm. saya menikah nanti habis kuliah sekian tahun. Kemudian. Oh, sudah dipikirkan. Oh ya sudah dipikirkan. Mantap. Oh, nanti umur Mantap. 28, 29 laki-laki kan? Wah, itu menikah. Ya, sudah dipikirkan Ya, sudah secara dipikirkan. matang-matang Iya, karena dipikirkan laki-laki itu matang-matang. tadi Iya, ya. Iya. Mungkin kalau wanita kebanyakan seperti saya pernah apa yang dibilangin adik saya itu, Febe, takut menikah. Artinya gini, karena perempuan itu kan lebih pada menyerah kan, Iya. pasrah gitu. Nikah dapat cepat, iya. Kalau enggak ya sudah, aku kuliah dulu, sekolah dulu, gitu. Iya. Pasrah gitu. Pasrah. Padahal mengharapkan kapan ya? Kapan Tapi menikah nikahnya ini? kapan? Umur berapa? Saya umur 22 menikah. Karena suami saya beda 6 tahun kan dengan saya. Mungkin pemikirannya seperti Pak Warno. 28 berarti ya? Beda Kan 6 tahun. 6 tahun 22. Iya, 28. 28. Ya, sekitar 28. Ah. Ya, 29 dia Pak. 29 nikah. Iya. Dia sudah berpikir seperti Pak Warno. Oh. Aku harus cepat dapat, tapi yang didoakan ya tentu yang seiman. Sebenarnya banyak sih di pekerjaannya dia dulu ada yang senang. Tapi dia ya itu bukannya memilih-milih enggak, tapi dia belajar Nggak dari pengalaman saudara-saudaranya yang sebelumnya. Alangkah indahnya kalau kita sama-sama satu nakoda, Iya. gitu kan istilahnya kan. Jadi pikiran tidak Lebih tercabang-cabang. Nah, yang masalahnya persiapannya ini Pak. Iya, Itu bikin persiapan. pusing itu. Iya. Suami saya itu sebelum menikah itu mau menikah itu dia baru nyesel-nyesel. Aduh, kenapa sih kok uangnya tak habisin? Kan ikut arisan-arisan gitu kan. Nggak ada rupanya gitu loh. Nggak ada yang berbentuk apa gitu. Nggak Tabungan, terbuka nggak apa gitu kan. Karena masa muda, masa senang-senang. Dia nggak memikirkan dia bakal menikah atau apa gitu. Iya. Setelah umur sekian, baru Baru dia sadar. berpikir. Padahal tabungannya sudah habis. Jadi kita melangkah, saya kerja, suami saya kerja, kami punya satu rekening. Dan itu stok Uang bersama. uang bersama Uang lah. bersama. Tidak boleh diambil, boleh diisi. Ya. Jadi kami Bagus memang itu. Bagus punya itu. komitmen supaya tidak merecoki orang tua. Karena kami sadar orang tua kami sudah tua. Banyak yang dipikirkan. Jadi kami belajar dari kami berkomitmen bersama. Dan memang jawaban Tuhan juga. Saya enggak langsung pacaran yang lama gitu, enggak. Kami menikah. Jadi sudah mempersiapkan segalanya itu selama setahun itu kami nabung terus, dan puji Tuhan setelah menikah semuanya lancar. Kami nggak punya utang, kami nggak punya tunggakan yang lain, bahkan dia bisa beliin saya kalung. Jadi istilahnya, dan itu pandangan di kampung juga baik Pak. Artinya setelah menikah kan biasanya ada adat-adat gitu ya. Iya. Setelah menikah itu kan biasanya, wah sepedanya hilang, maksudnya digadein.
Sekolahkan. disekolahkan. Tapi makanya saya bersyukur sekali setelah menikah itu bahkan dia masih bisa beliin saya. Bukan ini Pak, beda. Perhiasan. Kalung yang celing-celing. Tanda mata. Tanda mata. Kalau Asri, pengalamannya gimana? Saya Persiapan ikut, menikah. Jadi waktu itu kami ikut arisan 2. Ikut arisan 2. Arisannya itu sudah ditentukan tanggalnya. Tanggalnya misalnya nanti namanya apa? Yang suami saya dapat tanggal berapa, terus yang kedua dapat tanggal berapa. Jadi yang pertama itu emang dipersiapkan untuk pertunangan. Oh ya, sudah direncanakan. Iya, jadi arisan dapat pertama itu yang pertama dibuat untuk pertunangan. Jadi semua hasilnya itu untuk kita bertunangan, baru nanti selang 1 tahun arisannya kedua itu sama tabungan-tabungan seperti nggak jauh beda sama punyanya Mbak Vivi gitu. Iya. Jadi ya puji Tuhannya semua berjalan dengan lancar dan tidak ada hutang, apalagi yang tadi motor digadaikan atau apa nggak ada. Jadi Kalau Pak puji Warno? Tuhan seperti itu. Ya gini, kalau saya kenal calon istri saya itu udah lama sih, Iya, sama dengan saya Pak. beberapa bulan aja. Nggak lama. Langsung. Habis beberapa bulan langsung menikah, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan lah. Memang Pak yang lama-lama bikin pusing. Iya. Jadi Bosen juga ya kayaknya kalau jadi lama-lama. kalau dibilang persiapan itu nggak ada persiapan sama sekali. Nggak ada ya. Iya. Ya kita tahu Udah lah. nekat berarti. Modalnya nekat. Astaga. Modalnya Ada tabungan, nekat. Pak? Kita tahu lah. Kita ini kan melayani Tuhan itu. Waktu itu gaji kita kecil, bukan gaji. gaji, allowance. Allowance, apa itu namanya? Kecil sekali. Nah, setiap bulan kan habis makan, Untuk biaya hidup. untuk biaya hidup sudah cukup. Istri saya juga begitu. Jadi setiap bulan ya cukup untuk untuk biaya hidup diri sendiri. Jadi kalau waktu mau menikah, ya kita nekat. Modal nekat ya Pak. Modalnya nekat. Jadi kalau tabungan, ya adalah seminim-minim sedikit sekali. Terus setelah itu kita gimana mau menikah? Jadi modal kita nekat, tapi nekat ini nekat dalam Tuhan aja, berdoa. Beriman. Kita mau menikah. Jadi waktu itu ya persiapannya nggak ada, uang nggak ada. Tapi ya kita mau saja menikah. Mau saja menikah. Pasti Tuhan tolonglah, mungkin pikiran saya sudah nggak pikiran terlalu khawatir, terlalu apa. Ya akhirnya kita punya tekad, niat untuk nikah, ya ada aja berkat. Iya. Ya. Berkat itu muncul melalui Tak terduga. teman, melalui apa. Iya. Ya itu yang dari saya. Jadi waktu itu saya berpikir, jadi kalau menikah itu ya saya nggak mau menikah yang biasa-biasa. Saya mau menikah yang agak Luar inilah, biasa. agak di hotel Supaya lah. bisa dikenal. Agak di hotel, karena itu sekali saya dipikir Seumur sekali hidup. seumur Iya, hidup. Cuma benar. Ya. jangan berpikir aja Pak, memang Iya, harus sekali betul. seumur hidup. Seumur hidup. Makanya bikinnya spesial. Iya. Spesial. Dikenal. Dan saya juga kan menikah, saya kepingin ya di hotel lah. Keturutan, nggak ada duit lah itu. Modal Terus nekat kemudian tuh. terus ibu saya mau menikahkan di rumah. Jadi ibu saya di rumah membuat satu hajatan Syukuran ya, untuk Pak. mengundang tetangga, kenalannya, terus saudara-saudara. Terus saya juga punya ini bersama dengan istri saya di hotel untuk rapat kenalan kita. Iya. Jadi ada 2 sesi. Oh ya. 2 sesi. Mungkin kalau Pak Warno menikah itu dilaksanakan sendiri kali ya. Iya. Kalau saya kalau menikah itu saya bangun panitia. Oh gitu ya. Ya, jadi karena kan memang saya mikirnya gini, orang tua saya sakit. Saya nikah di rumah. Di halaman rumah itu Iya. Pasang tenda. ada tendanya. Terus nanti ada yang bagian dekor, ada yang nanti urusin konsumsi. Jadi saya sudah percayakan. Walaupun memang dananya kami berdua, kami yang cari orang untuk tolong ya bantu masak. Nanti cari relasi, tolong ya buatin ini. Kue tar. Kue tar saya Pak, karena saya adat Jawa ya. Kue tar saya dari Tumpeng. nasi kuning. Oh. Nasi kuning Sama yang- berarti sama saya juga gitu. nasi kuning yang dibuat tar. Bukan tumpeng. Ya, tumpeng. Dibuat Ya. tar gitu, tumpuk-tumpuk gitu. Oh, bukan yang segitiga Bukan, itu. Oh, itu tumpeng. iya. Nah, semua orang terkesima karena di Batu ini Baru. tempat saya itu
hanya ada 2 orang yang buat kayak gitu. Saya juga baru tahu. Ah. Jadi itu kreasinya yang saya mintain tolong teman saya. Jadi saya bagi tugas. Jadi saya nggak jalan sendiri Pak. Memang pusing kan. Ibaratnya orang kalau mau menikah itu kayak bisul mau pecah. Pusing sampai sakit bisa Pusing. juga loh. Saya sakit. Karena semua saya pikirkan sendiri, maunya kan yang sempurna, berjalan dengan baik. Nah, lagi-lagi saya sadar bahwa saya sama suami nggak bisa jalan sendiri. Harus ada yang bagian dekor. Dan yang terpenting Pak, tahu seksi apa? Doa. Oh, doa. Karena waktu itu bulan-bulan Januari, awal Januari saya menikah, tanggal 2 Januari. Hujan. Tanggal 1 itu hujan badai. Iya, itu Tenda itu musim sudah hujan. dipasang Pak, udah bergoyang-goyang begini Pak. Habis itu papa saya dalam keadaan sakit, semua ada tim doa berdoa. Kok tanggal 2 itu terang Pak? Tanggal 3 baru hujan lagi, aku bilang Itu udah "Aduh, selesai ya, Tuhan, Kak, terima ya?" kasih. Iya. Bayangin coba, kalau tenda apa jadinya Iya, depan betul. rumah. Dan pengaruh juga tamu yang datang. Iya, Iya, benar. betul. pengaruh. Iya. Kalau saya serahkan semua sama orang tua. Jadi orang tua nanti yang tentukan Nah. dekor, siapa, Orang yang tua juga masak penting apa. dilibatkan. Iya. Karena orang tua berkenaan dengan kolega Iya, dan betul, relasi. betul. Jadi orang tua itu penting, harus Ya, dilibatkan. betul. Kalau saya dulu enggak. Saya dulu semua saya urus sendiri. Kalau masalah makanan udah diserahkan hotel. Iya. Nah. Saya masak ya, Catering, iya. Catering kan hotel. Bahaya Pak Berarti ya. karena tadi kan mikir Hebat supaya zaman nggak terlalu sibuk. Zaman sekarang biasa Nggak- lah ya. nggak terlalu Hotel sibuk. catering. Zaman dulu. Tahun Berapa berapa Pak? itu? Nah itu Tahun berapa? 2005 itu. Oh. Kalau sekarang kan udah zaman 2005. Oh, termasuk mewah loh itu Pak. Ya, jadi kita serahkan supaya nggak terlalu sibuk. Ya. Terus kemudian kalau mikir tenda juga, waduh nanti mahal juga. Ya. Jadi saya cari praktisnya. Terus masalah merias, masalah apa sudah kita datangi. Tukang sapu. Masalah apa ya kita datangilah, semua itu kan ada sekarang. Iya. Jadi kami dulu cari praktisnya. Iya tapi itu Cari- juga banyak untungnya loh Pak. Iya. Artinya sesama kan pacarannya nggak lama toh. Nggak lama 3 masalahnya. bulan. 3 bulan Pak. Bisa Ya, 3 dibilang bulan. saling merekatkan Oh, beda pendapat. Iya, betul. Saling dekat. Iya loh, karena Iya. kalau menikah itu kan apa namanya, ada tantangan-tantangan sendiri. Iya, Pak. betul. Perbedaan pendapat tuh Bahkan yang banyak. saya dengar mau menikah ini ya, cekcok mereka, pilih jadi. ini, pilih itu nggak jadi, akhirnya nggak jadi menikah karena musuhan, berantem. Iya. Iya. Jadi saya tuh ya di rumah orang tua merayakan. Terus saya sendiri di Merayakan juga hotel. di hotel. Terus orang mertua saya di kampung itu Juga. merayakan juga. Jadi ya sudahlah, Benar-benar masing-masing berkat ya, Pak, punya ya? ini. Ya. Acaranya sendiri-sendiri. Acaranya sendiri-sendiri karena masing-masing punya. Tapi termasuk senang mewah karena sendiri. zaman dulu kan. Iya. Selain itu juga biasanya kalau kita mau persiapan sebelum menikah itu kan surat-surat Pak yang penting. Iya, surat-surat. Nah, Ya, surat-surat di pemerintah, surat-surat Di gereja. Gereja. Kalau di pemerintah mungkin kalau zamannya saya N1 sampai N4. ya, betul. Sama. Kemudian suntik TT itu tetanus. Iya. 3 kali ya kalau nggak salah. Sebelum nikah dan sekali sesudah menikah. Di puskesmas. Di puskesmas. Kemudian mungkin kalau sekarang ini ya Masih tetap vaksin ya. Ya, ada Harus vaksin kalau vaksin sekarang satu, kena vaksin juga. COVID ini. Vaksin dua. Vaksin dua. Tapi Pak, persyaratan itulah Betul, yang bikin PCR. kita pusing sebenarnya. Iya benar. Karena Bolak-balik. waktu kesana Tenaga, kemari, pikiran juga kan. Ya kalau saya dulu pengalaman saya coba catat semua. Jadi kita merenung apa saja yang perlu diurus, masalah surat-surat, ini nanti gimana, masalah undangan, saya coba catat jangan sampai ada yang terlewatkan. Rupanya juga ada terlewatkan pada hari sebelum, 1 hari sebelum. Wah, rupanya dekat rumah ini belum terlewatkan. Kita ini berkenaan dengan undangan nih. Iya, Iya. berkaitan dengan undangan. Kalau akhirnya Bapak kita- dicatat semua. ya, kami catat. Jadi hal-hal mendetail semua kita catat. Kalau saya kecil-kecil. pasrah Pak. Ah, Apa katanya yang ngelirin Lombok? Tapi kalau misalnya yang beda daerah gitu kan harus ngurus surat pindah Betul. juga kayak gitu iya, kan. kalau itu ya harus lah. Iya. Harus ada surat itu. Tapi di semuanya itu kita harus apa ya istilahnya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya. Iya, betul. Jangan Selain khawatir. dana, selain usaha,
Tapi semuanya itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada campur tangan. Iya, betul. Kadang itu Kalau- kita khawatir sebelum yang terjadi itu loh Pak. Iya, betul. Makanya satu ayat firman Tuhan itu kan itu indah. Ini satu saya juga beriman melalui ini ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi memang mau menikah itu khawatir, ya. Iya, pasti. Itu khawatir, itu Manusiawi. manusiawi. Iya. Manusiawi. Tapi dengan kekhawatiran itu biasanya juga bagus. Kenapa? Karena kita akan sungguh-sungguh, ya. Kita tidak akan sembrono mempersiapkan segala sesuatunya, tapi kita akan mempersiapkannya dengan serius, Teliti, gitu ya. dengan teliti. Makanya di dalam mempersiapkan itu kita memang kekhawatiran ada, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Makanya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, termasuk sini persiapan menikah. Nah, kita nyatakan dalam doa. Seperti Mbak Vivi tadi ada tim panitia doa. Iya. Iya. Ya itu luar biasa itu ya. Luar biasa sekali, Ya, Pak. itu. Penting itu ya. Iya, Penting. Anaknya hamba Tuhan. Penting memang. Itu mungkin Karena kalau bisa nggak dipakai ada, juga sama iblis loh kan. betul, gitu. nggak ada campur tangan dari Tuhan, Iya. tidak akan berjalan. Ya itu pasti ada persoalan ya. Kayak saya dulu, orang tua juga, ini dananya gimana? Wah, Oke. dananya gimana? Ya kita berdoa saja. Iya. Karena orang tua saya tahu, saya punya gaji kan, dapat gaji istilahnya. Makanya dari mana? Ya saya sebut ya kita doa di dalam Tuhan. Ya, Tuhan pasti baik. akan tolong. Baik, memang kekhawatiran itu selalu ada, Ya. tapi setelah kita berbicara, kita sharing bersama-sama, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan takut menikah ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Tetap bersama saya di Bilik Sejahtera.